Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Sastika Astri Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam diskusi siang ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ada Kak Leli Mailani dan Kak Asyifa. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang kalimat dengan tepat. Sebelum dimulai, alangkah baiknya membaca lafadz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu definisi kalimat. Secara sederhana, kalimat dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Sebuah kalimat umumnya terdiri dari unsur subjek dan predikat, dan dapat dilengkapi dengan unsur objek, pelengkap, serta keterangan. Selanjutnya, definisi kalimat yang tepat. Kalimat yang tepat adalah kalimat yang menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas, akurat, dan efektif tanpa menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Asyifa. Ada beberapa jenis kalimat yang tepat. Yang pertama, kalimat deklaratif, kalimat yang menyatakan informasi atau pernyataan. Yang kedua, kalimat interrogatif, kalimat yang mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, kalimat imperatif, kalimat yang memberikan perintah, instruksi, atau permintaan. Yang keempat, kalimat eksklamatif, kalimat yang mengekspresikan emosi atau perasaan dengan kuat. Yang kelima, kalimat retorik, kalimat yang ditujukan untuk membuat orang berpikir dan tidak memerlukan jawaban langsung. Yang keenam, kalimat kondisional, kalimat yang menyatakan kondisi dan hasil yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, kalimat kompleks, kalimat yang terdiri dari lebih dari satu keluasa, di mana ada keluasa utama dan satu atau lebih klausa tambahan. Penggunaan kalimat yang tepat adalah dengan memperhatikan kejelasan, konsistensi, kesesuaian, konteks, ketepatan informasi, pemilihan kata yang tepat, struktur yang logis, dan memperhatikan pemantauan umpan balik. Unsur-unsur pembentuk kalimat yang tepat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, yang kelima keterangan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Leli Mailani. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyebutkan contoh-contoh kalimat yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada contoh kalimat deklaratif. Yang pertama, saya akan pergi ke kantor besok pagi. Contoh yang kedua, bumi adalah planet ketiga dari matahari dalam tata surya kita. Yang kedua ada contoh kalimat interrogatif. Contoh yang pertama, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasnya? Contoh yang kedua, bagaimana caranya menuju stasiun kereta api? Selanjutnya ada contoh kalimat imperatif. Contoh yang pertama, tolong tutup jendela itu. Contoh yang kedua, silakan duduk dan menunggu giliran Anda. Dan yang keempat, ada contoh kalimat eksklamatif. Contoh yang pertama, wah, pemandangan ini benar-benar indah. Contoh yang kedua, hei, apa yang sedang terjadi di sana? Dan yang kelima ada contoh kalimat retorik. Mengapa kita tidak bisa hidup damai? Dan yang keenam ada contoh kalimat kondisional. Contoh yang pertama, tutup jendela itu. Contoh yang kedua, silakan duduk dan menunggu giliran Anda. Dan yang keempat ada contoh kalimat eksklamatif. Contoh yang pertama, wah, pemandangan ini benar-benar indah. Contoh yang kedua, hei, apa yang sedang terjadi di sana? Dan yang kelima ada contoh kalimat retorik. Mengapa kita tidak bisa hidup damai? Dan yang keenam ada contoh kalimat kondisional. Contoh yang pertama, jika hujan turun, kita akan mengambil payung. Contoh yang kedua, kamu akan sukses jika kamu bekerja keras. Yang ketujuh ada contoh kalimat kompleks. Contoh yang pertama, saya akan pergi ke toko jika kamu ingin datang bersama.
Contoh yang kedua, dia merasa senang karena telah menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dan yang terakhir ada contoh kalimat majemuk. Contoh yang pertama, dia pintar dan selalu jujur. Contoh yang kedua, kita harus menjaga lingkungan serta menghemat energi. Baik, begitu cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, kalimat yang tepat tidak hanya sekedar susunan kata yang mengikuti aturan gramatikal, tetapi juga kalimat yang mampu menyampaikan makna secara jelas, logis, dan efektif. Kedua, pembentukan kalimat yang tepat didukung oleh unsur-unsur dasar seperti subjek dan predikat, serta dapat dilengkapi dengan objek dan keterangan sesuai dengan kebutuhan makna. Ketiga, terdapat beberapa aspek fundamental yang mempengaruhi ketepatan sebuah kalimat. Baik, terima kasih kepada Ibu Sastika Astri Dewi dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak video presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi ini cukup sampai di sini. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.